welcome to my channel. Hai, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan tentunya senang sekali Momogal bisa kembali menemani kalian dengan informasi terpopuler. Oke guys, kali ini aku gak bakalan banyak ngomong karena video yang bakal aku react ini spesial banget. Ya pokoknya bikin kita tuh makin menggebu-gebu gitu ya guys. Ya excited, pengen cepet-cepet lihat hasilnya gitu loh. Kira-kira apa nih guys? Oke, tapi sebelum lanjut ke video aku mau minta selamatnya dulu ke kalian dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terupdate dan terpopuler dari Momogal Channel You. Yang punya di konten, kritik dan saran atau mau request, kalian boleh isi kolom komentar di bawah ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan share. Oke guys, kali ini aku bakal nge-react video bocoran di film Nika Ardila The Series. Ini part 2 kali ya guys. Wawancara sang sutradara Pak Haris dan juga partner kerjanya secara eksklusif. Oh my god! Wow! Oke, langsung aja kali ya. Ini dia videonya. Check this out. Lu pernah tahu nggak sih pas Nika lagi di sekolah gitu? Pernah tahu nggak sih Nika di rumah kayak gimana gitu? Masa kecilnya Nika tuh kayak gimana sih dulu? Ini berusaha kita baik sih gitu. Oh my god, seneng banget gue kalau ngebahas soal film Nika ini. Semangat. Jadi kalau lu bicara tentang Dari tahun project lalu. series Nika Ardila, sebenarnya awalnya kita tuh mau buatnya itu adalah film. Cuman karena waktu itu terkendala sama izin, karena ternyata film Nika Ardila izinnya sudah ada yang pegang gitu, PH lain yang pegang, jadi akhirnya kita oke, kita mundur aja, kita akhirnya pindah konsentrasi untuk buat film lain gitu. Nah, tiba-tiba saat saya bukan ditantang sih, dikasih kesempatan untuk yuk buat series yuk. Haris kan belum pernah buat series, kita buat series yuk gitu. Nah terus tiba-tiba salah satu produser kami, Mas Dewan, dia bilang kita nggak mau coba Nika Ardila lagi, kayaknya yang kemarin tuh belum jalan, siapa tahu kalau untuk series bisa. Akhirnya kita coba ke keluarganya, ketemu sama keluarganya, ngobrol, terus keluarganya bilang oh kalau series aman karena series tuh izin dari yang lain tuh tidak ada seriesnya, jadi izinnya hanya berupa film. Jadi akhirnya oh yaudah kita coba, akhirnya kita ambil. Akhirnya ternyata saya jodoh juga untuk buat sosok dalam series. Dituangkannya ya kita menulis seriesnya ini tentang dari Nika kecil sampai dia populer. Memang kita niatnya tuh dibagi dalam beberapa season sih kalau bisa gitu kan. Jadi kayak episode 1 sampai insya Allah episode 6 itu akan bercerita dari dia kecil sampai dia populer. Diharapkan nanti kalau sequelnya itu selanjutnya sampai akhir hayatnya kali ya gitu ya. Gitu. Nah, kalau cara bertuturnya sendiri dari sisi point of view Nika Ardila. Nah, untuk itu makanya kita banyak banget blend tau ini serius actingnya biar bener-bener actingnya biar bener-bener mirip logatnya gitu. Sebisa mungkin sih kita mendalami. Soalnya kan kalau teknik Ardila itu kan emang Sunda asli ya. Kalau dari segi cerita, kendalanya itu ya kalau dari karakter si Amel sudah lama ya, cukup lama ya, bener-bener mirip 6 tahun ya, berlalu. Jadi dari keluarga, dari teman-temannya sendiri mungkin ada hal-hal yang lupa gitu kan, miss. Tapi kalau di samping itu juga ya namanya juga ini kisah hidup pribadi, nggak semuanya mau dibuka secara terbuka gitu kan. Terus mungkin adalah hal-hal yang pengen tetap di keep gitu kan. Jadi itu sih yang kendala kita, karena saya pribadi kita itu memilih untuk point of view-nya Nika Ardila. Jadi kalau pengennya tuh bener-bener dapat gambaran perasaan Nika
yang apa yang dia Yang rasain publiknya ketika tahu. marah, ketika seneng, ketika dia semuanya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tanya ke orang-orang yang kenal, ya belum tentu bisa menjabarkannya dengan detail gitu. Oke, kalau Iya. visualisasi Karena pastinya hal itu karena kan ini Cuman Nike yang tahu ya. periodik ya, bisa dibilang Kayak film misalnya periodik. ungkapan Jadi kita perasaannya. berbicara dari tahun dia Paling 1977. lebih ke karakter. Jadi dari tahun 70-an, So tahu deh. terus ada tahun 80-an, terus juga ada tahun 90-an awal. Jadi otomatis kita akan visualkannya itu adalah kita akan mengangkat gambaran Indonesia, khususnya Jakarta dan Bandung di tahun seperti itu, di tahun itu gitu. Nah, ada di Jakarta, Wow. ada di Sukabumi, Keren ya, ada di maksudnya Bandung. Sejauh ini baru film 3. di Indonesia Karena itu kemudian udah- nanti banyak lokasi-lokasi yang Wow, banyak maksudnya mungkin kayak di studio juga. sekarang itu Banyak di mereka studio. tuh udah pada canggih-canggih gitu loh. Benar lah Dedi, kalau alat-alatnya. masalah Jadi bisa kesulitan dalam konsep mengangkat itu benar ceritanya, mirip banget ya. karena kita berbicara dengan banyak orang gitu, berbicara dengan banyak orang, berbicara dengan sahabat-sahabat, keluarga, teman dekat, fans segala macam. Nah, mereka semua punya multi dimensi story gitu, yang mana kadang-kadang dari satu kasus saja, satu cerita gitu, dari satu peristiwa itu bisa beragam gitu point of view-nya. Nah, itulah kesulitan yang kami alamin gitu. Tapi sebenarnya kesulitan itu justru memperkaya cerita sih sebenarnya. Jadi kita kayak kita mau ngambil dari point of view yang mana nih untuk yang ini, elemen ini kita mau ngambilnya dari yang ini aja yuk. Elemen ini kita ambil jadi dari yang ini, sehingga ceritanya jadi kaya ya, ceritanya jadi kaya. Cuman PR-nya lagi adalah karena saking kayanya cerita yang kita dapat, kita harus bisa memilih apa saja yang harus kita masukkan. Karena kan kalau film itu kan kita terbatas sama waktu, durasi waktu. Nah, sehingga kita harus pilih. Kalau kita semua masukin juga akan jadi hanya seperti tempelan-tempelan saja. Jadi kita harus pilih, kita harus fokusin yang mana. Nah, di sini kita kembangin, kita dalemin. Nah, yang ini tidak perlu, kita kasih highlight sedikit aja. Nah, itulah yang menjadi perdebatan kami. Let's say udah hampir menuju 3 bulan ya, menuju 3 bulan ini. Jadi kita godok cerita, bahas ini, ini gak usah debate, kita buat ini ke episode ini kita buat tentang kehidupannya dia Ju, kita buat dia istirahat, kayak gitu-gitulah. Jadi emang diskusi kita sih sejauh ini PR-nya itu kayak kita harus memilih momen-momen terbaiknya Nike. Bukan berarti terbaik itu berarti semua orang tahu ya gitu. Karena kalau semua hal-hal yang mereka sudah tahu, buat apa kita kasih tahu? Tapi momen-momen yang mungkin banyak yang fansnya belum tahu, momen inilah yang kita angkat di seriesnya. Oke, contohnya adalah emang tahu kalau di rumah Nike seperti apa? Fans, yes. Teman fans mungkin cuma tahu saat dia ngomong, saat dia jumpa fans, saat dia ketemu orang, saat dia wawancara di radio, saat dia lagi manggung, wawancara di TV, main film. Tapi pernah tahu nggak sih pas Nike lagi di sekolah gitu? Pernah tahu nggak sih Nike di rumah kayak gimana gitu? Masa kecilnya Nike gimana sih dulu? Ini berusaha kita visualkan dengan baik sih gitu. Jadi hal-hal yang sangat pribadi itu yang kita coba hadirkan sih di film ini, sehingga di series ini, sehingga fansnya akan tahu lebih dalam tentang Nike. Mungkin selama ini cuma tahu cuma dari omongan orang, tapi sekarang dia melihat secara visual. Apa tadi yang dikata Haris tadi, banyaknya informasi, informasinya banyak banget. Jadi Nike itu mungkin memang tutup usia di 19 tahun, cuman di 19 tahun itu begitu banyak yang dia lakukan, yang dia raih. Jadi semuanya tuh ada value-nya gitu. Jadi kita pengen menyesuaikan sama tontonan itu kan harus ada dramatikanya, harus ada naik turunnya biar enak gitu kan ya. Jadi itu sih lebih ke kita nyusunnya itu, mana yang mau ditonjolkan, mana yang nggak perlu. Kalau udah semua tahu ngapain lagi gitu kan, paling itu yang terus harus dirangkai pula gitu kan, dirangkai menjadi sebuah serial yang menarik dan pengen para fansnya juga pengen tahu gitu kan. Itu sih bukan kendala tapi tantangan lah gitu.
buat aku sendiri sebagai penulis. Ya Tuhan, gue bener-bener udah gak sabar, serius pengen cepet-cepet tayang. Ini prosesnya aja dulu pengen cepet-cepet tayang. Tolong. Aku berharap banget mudah-mudahan Amel dan Reza ini bener-bener bisa terlibat di salah satu proyek film ini. Pasti ini film bener-bener pecah. Hidup banget guys, kayak berasa Nika Ardila yang memerankan. Jadi kayak Nika Ardila diambil lagi dari tahun dulu terus diajak ke ruang waktu di tahun 2021-2022. Dan mudah-mudahan sih filmnya juga bisa sukses ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia guys, dan mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat buat kalian. Tentunya mohon maaf ya bila ada salah-salah kata dan ucapan bumi yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Mohon dimaafkan, pintu maaf yang sebesar-besarnya. Langsung pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.